Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, tidak kata yang pantas kita ucapkan selain daripada kelima puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberi kita rahmat, nikmat beserta karunia-Nya sehingga kita telah bisa melaksanakan semua aktivitas kita dan kewajiban kita. Kemudian daripada itu, salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah agar disampaikannya kepada pucuk pujangga umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau lah telah bersusah payah mengajak umat manusia, khususnya umat yang beragama Islam, yang sama-sama kita hormati Pak Irsaduna sebagai dosen pengampuh mata kuliah, dan yang kami banggakan teman-teman semua, khususnya kita semua yang berada di kelas 19A. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hamdania sebagai moderator. Baiklah, langsung saja masuk ke materi kami. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baiklah, saya sebagai pemakalah pertama akan memulai presentasinya, yaitu tentang konsep sistem informasi. Adalah suatu sistem dalam suatu yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial. Dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Adapun komponen-komponen sistem informasi itu adalah sebagai berikut, yaitu komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Hanya itu dari saya lanjutkan kepada pemakalah kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argani Putra sebagai pemakalah 2 akan melanjutkan presentasi dari pemakalah 1. Diagram prosedur. Diagram prosedur adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis. Dalam urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian. Berikutnya jenis-jenis diagram alir. Diagram alir dokumen. Diagram alir dokumen adalah bagian alir yang mengarahkan atau menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk dalam tembusannya. Diagram alir data. Diagram alir data adalah diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. Diagram alir sistem. Diagram alir sistem adalah bagian alir yang digunakan untuk membantu berkomunikasi dan untuk dokumentasi. Diagram alir proses. Diagram alir proses adalah sebuah jenis diagram yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis. Diagram yang menggambarkan logika dari algoritma pemrograman. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi hari ini, yaitu tentang data flow diagram. Itu pertama data dictionary. Data dictionary adalah kamus data, adalah katalog fakta tentang data kebutuhan informasi dari sistem informasi. Dengan kamus data dapat mendefinisikan data pada sistem yang lengkap. Kemudian itu fakta dictionary atau kamus data. Pertama, menjelaskan aliran data dan penyimpanan. Kedua, yaitu mendeskripsikan komposisi paket data bergerak melalui alir, misalnya alamat yang diuraikan menjadi negara dan kode pos. Kemudian yaitu mendeskripsikan komposisi penyimpanan data. Kemudian menspesifikasikan nilai dan satuan yang relevan bagi penyimpanan data. Dan yang terakhir itu mendeskripsikan hubungan detail antara penyimpanan yang akan menjadi perhatian dalam flow diagram. Suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data pada suatu sistem atau menjelaskan proses kerja suatu sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami secara logika, terstruktur dan jelas.
Secara singkatnya adalah alat pemodelan untuk memodelkan alur kerja sistem. Komponen flow diagram. User terminator. Kesatuan nilai sistem eksternal SNT yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem berupa orang, organisasi atau sistem lain. Proses, aktivitas yang mengolah input menjadi output. Data store, penyimpanan data pada database biasanya berupa tabel. Data flow, aliran data pada sistem, antar proses, dan data store. Demikianlah materi penyampaian dari kelompok 4. Kalau ada rekan-rekan yang merasa kurang jelas materinya bisa kami ulangi kembali. Dan kalau tidak ada, kita langsung saja masuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa rekan-rekan semua pahami dengan jelas. Oke, kita langsung saja membuka sesi tanya jawab.